Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan saya, Risma Siagian. Malam ini saya mau menyapa teman-teman ya, menyapa teman-teman juga apa mengikuti beritanya Bapak MKC dari sejak 3 minggu lalu. Saya mengikuti terus setiap hari ya, bagaimana akhirnya ceritanya ini ya. Nah, tadi ada saya dengar berita di YouTube, ada berita gembira ya sedikit ya, buat Bapak MKC. Tapi kita tetap berdoa, berdoa dan menyuarakan kebenaran, menyuarakan kebenaran ya, supaya keadilan di Indonesia ditegakkan. Jadi bukan apa namanya hukum keadilan harus nyata buat semua warga negara Indonesia. Jadi bukan hukum rimba ya, yang seperti uh, Bapak KC alami di Reskrim ya. Saya sebenarnya dengar berita ini 3 minggu yang lalu dari kakak saya ya. Dia bilang, Pak MKC udah ditangkap. Saya bilang, ditangkap apaan? Gitu ya. Uh, karena dibilang penistaan agama. Lah, saya bilang penistaan agama bagaimana? Lah itu si Somad, si Kainama yang sudah menghina bertahun-tahun, kok nggak diproses gitu. Nah, terus saya tanya sama kakak saya, wah saya khawatir nih uh, kalau dia ditaruh di di penjara takut disiksa gitu. Kata kakak saya, oh enggak mungkin disiksa karena katanya karena Bapak MKC itu kan bukan koruptor membawa kabur uang negara, dia juga bukan pembunuh, nggak sama lah katanya hukumannya dengan penjahat-penjahat itu katanya. Ya saya bilang saya berdoa gitu ya. Nah, terus saya ikutin. Terus saya bilang sama kakak saya nggak lihat dong di YouTube katanya. Kan kamu pernah uh, live streaming dengan Bapak MKC gitu. Iya, 3 kali. Saya juga pernah menyanyikan lagu pujian buat Bapak MKC ya. Tapi penasaran lebih penasaran ya. Saya takut dengar beritanya dia disiksa gitu ya. Jadi saya nggak pernah uh, buka itu apa namanya buka YouTube ya. Nah suatu saat entah kenapa saya buka YouTube saya tiba-tiba yang yang saya lihat Muhammad KC itu tidak boleh dilihat keluarga, tidak boleh dikunjungi juga para lawyer yang baru ya. Saya sudah bertanya-tanya loh dalam hati waktu itu, ya apa sih ini kok nggak bisa dilihatin ya, gitu kok aneh gitu ya. Kan dia bukan pembunuh, dia juga bukan uh, apa uh, membawa uang kabur negara Indonesia, bukan. Dia kan hanya meluruskan omongannya si Somad sama Kainama sama Yahya Waloni, masih banyak deh yang uh, terus sama siapa itu ibu itu loh si Irene Handono apa Irene siapa namanya itu ya, yang menghujat habis-habisan itu kekristenan ya. Eh, nggak lama kemudian saya dengar, saya buka berita dia disiksa di Baris Krim. Baris Krim itu kan tempat itu ya, pusat sentralnya polisi-polisi seluruh Indonesia itu, Kapolri ya.
Nah, itu biasanya kan itu pejabat-pejabat di situ. Ya, nggak taunya yang saya dengar lagi, yang menghajar dia, yang menyiksa dia itu namanya NP Napoleon. Dia juga berbintang 2 ya. Sama uh, ada yang namanya katanya Laskar Pembela Agamanya. Aneh ya. Ada Laskar Pembela Agama ya. Nah, itu yang menyiksa ya, menyiksa Bapak MKC ya. Biadab loh mereka ini. Udah disiksa, yang menyiksa itu lebih dari 5 orang ya. Ada yang menginjak, ada yang memukulin. Yang lebih parahnya lagi yang saya lihat, laporan daripada pertama saya dengar laporan dari pada uh, Kompas TV ya. Terus yang berikutnya saya tonton lagi, terus terus saya tonton ini YouTube ya. Uh, dari laporan dari apa, conference dari lawyer-lawyernya uh, Bapak MKC. Wow, terus terangnya sebagai manusia yang normal, saya nggak tahan loh lihat itu. Saya air mata saya keluar terus ya waktu itu. Sadis banget mereka ya. Sudah dipukulin, disiksa, disiram pakai kotoran manusia. Bukan cuma disiram pakai kotoran manusia ternyata ya. Baru ketahuan beberapa minggu belakangan ini, ternyata dia juga dicokokin kotoran ke mulutnya, disuruh telan. Ya, karena saya ngikutin terus beritanya. Wah, kok begitu ya? Membela agama, membela agamanya, membela rasulnya, tapi menyiksa orang lain. Kok ajarannya, aduh, ya, sebagai, cobalah kalau kita pikir ya, cobalah kalau terjadi ke diri keluarganya, jadi keluarganya si NP ini, istrinya dicokokin kotoran manusia. Bagaimana perasaan keluarganya? Terus disiksa, bagaimana? Ya, itulah apa sadisnya hukum mereka itu ya, hukum rimba yang mereka lakukan, yang mereka bikin ya. Hukum rimba, hukum menghakimi sendiri, padahal sudah ada hukum dari pemerintah. Saya melihat ini ya, kasihan saya melihat orang-orang Kristen ini yang di Indonesia ya, tertekan sekali. Makin lama makin nggak benar ya keadaannya. Tapi beruntung ada apa? Ada sosial media ya, ada YouTube, jadi cepat kemana-mana, cepat beritanya kemana-mana gitu loh. Ya, saya juga mengikuti terus beritanya Bapak MKC. Saya juga berdoa terus buat Bapak MKC ya, biar ada mukjizat di dalam ruangan Bapak MKC ya. Bapak MKC ini sudah memikul salib. Salib yang Bapak MKC pikul sangat berat. Belum pernah saya dengar ya penyiksaan seperti ini loh. Luar biasa sadisnya ya. Yang melakukan itu pun alat negara, dirjen, berbintang 2, tapi nggak punya hati nurani ya. Dengan bangganya dia membuat surat terbuka, dia dia yang melakukan itu ya. Tetapi lihat, mata Tuhan tertuju kepada Bapak Muhammad KC. Ya, Bapak Muhammad KC, kalau Bapak bisa dengar nih suara saya, atau ada yang bisa menyampaikan ke ibu atau anaknya Muhammad KC, tolong di-share ya. Sampaikan salam saya kepada Bapak Muhammad KC. Doa saya Bapak Muhammad KC biar sehat-sehat selalu di dalam ya. Karena Bapak sudah jadi terang. Bapak adalah terang.
Mereka itu gelap. Jadi terang sama gelap tidak akan bisa bersatu. Ya, begitulah hukum di Indonesia. Terus yang saya dengar lagi, nggak tahu belakangan ini ya, kalau kemarin-kemarin yang saya dengar, Bapak Muhammad KC nggak dibawa ke dokter loh, nggak diobati, didiamin aja. Alasannya katanya belum ada surat izin dari pimpinan. Kalau saya pradugaan nih, dugaan saya nih, mungkin mereka tuh mau membuat Bapak Muhammad KC mati ya, mati di situ di tempat. Tapi mereka tidak tahu ya, bahwa di depan Muhammad KC, di belakang Muhammad KC, di samping Muhammad KC, itu ada Tuhan Yesus yang mengelilingi Muhammad KC. Ya, tangan tangan Tuhan Yesus sangat kuat. Ya, kalau manusia biasa yang tidak dekat dengan Tuhan, saya rasa sudah mati itu, udah lewat ya. Penyiksaannya luar biasa ya. Bayangin disiram pakai kotoran manusia, disuruh telan lagi. Sangat biadab ini NP ini ya. Mudah-mudahan uh, diproses secepatnya ya. Malu-maluin ini buat buat Kapolri ya. Di tempatnya sendiri terjadi penyiksaan yang luar biasa. Bukannya satu kali lagi ternyata disiksa. 3 kali. Uh, Sadis mereka ini ya. Tidak punya peri kemanusiaan. Tidak punya hati nurani. Hati nurani mereka itu tertutup. Tertutup hati nurani mereka. Ya, begitu kejinya mereka. Ya. Tetapi mereka tetapi ya Tuhan itu sangat adil. Bapak Muhammad KC disuruh mendandatangani surat tidak uh, 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 tidak mengadu kalau dia disiksa, tidak boleh. Tuhan Maha Adil ya. Dan saya mengucap syukur kepada lawyer-lawyernya Bapak Muhammad KC. Bapak Saripudin, Komarudin Simajuntak, Bapak Martin Simajuntak, sama uh, Febri Yakub namanya sekarang yang saya dengar, ya kan? You are the best guys, ya. Maju terus, ya. Tuhan Yesus ada bersama kalian. Dan banyak yang mendukung, ya. Di Boston ini hampir semua orang Kristen sudah tahu masalah ini. Sudah tahu hampir semua. Mengikuti berita ini setiap hari, ya. Uh, saya juga mengucap syukur, berterima kasih kepada YouTuber Kristen Kristuber Indonesia ya, yang sangat gigih memberitakan Injil dan yang sangat gigih memberitakan mengikuti beritanya MKC sampai detik ini ya. Terima kasih buat semua Kristuber di Indonesia ya. Terima kasih banyak ya kan. Kalau bukan kalian kita tidak tahu ya kan, kita di sini ya. Kalianlah yang memposting itu ya. Akhirnya kita tonton ya kan. Terima kasih buat semuanya. Dan terima kasih saya juga berterima kasih kepada pendeta-pendeta yang gigih membela kebenaran seperti Bapak Pendeta Mel Atok. Good job Pendeta Mel Atok ya. Good job Pendeta Andi Simon ya. Pak Pendeta yang dari Medan, good job. God bless you all ya. Teruslah ikutin ya beritanya Bapak MKC. Ya, mari kita orang-orang Indonesia, terutama yang Kristen, mari kita bersatu, ya, bersatu memperjuangkan, menyuarakan keadilan, ya. Kalau bukan kalian-kalian siapa lagi
yang bisa menyuarakan dari Indonesia. Jangan takut, saudara-saudara. Ya, kalau kalian berjalan di dalam kebenaran, tidak akan terjadi apa-apa. Tuhan Yesus beserta kalian kok. Ya, Tuhan Yesus beserta kalian. Jangan khawatir. Ikutin terus, ya, pantau terus, ya. Jangan give up, ya. Terus ikutin. Karena saya dengar tadi ada berita ada berita gembira buat Bapak MKC, di mana Bareskrim membela Muhammad KC. Apa? Ya, seperti itulah, ya. Sepertinya semua apa namanya aduan-aduan MKC itu mereka tanggapin dan diproses, ya. Nah, ini suatu kabar gembira, ya. Uh, sudah waktunya, ya kan? Sudah waktunya. Tidak sia-sia doa kita, ya. Tidak sia-sia doa uh, anak-anak Tuhan, ya, uh, yang berdoa berlutut kepada Tuhan Yesus, ya, meminta pertolongan, kekuatan buat semua kita, terutama buat Bapak MKC, ya. Biarlah apa namanya uh, terang itu ada di dalam Bapak MKC. Bapak sudah memikul salib, Bapak MKC, ya, memikul salib, Bapak memikul salibnya, sangat berat, ya. Tapi nanti setelah Bapak sudah selesai, ada reward dari Bapak kita di surga diberikan kepada Bapak nanti, yaitu memenangkan jiwa-jiwa lebih banyak lagi, ya. Karena nama Bapak KC udah tersebar kemana-mana, ya, sudah tersebar sampai ke Amerika sini, ya, sampai ke Australia mungkin, di Kanada mungkin, ya, di Swiss mungkin, wajah Pak KC sudah terpampang di YouTube, ya. Jadi itulah Bapak MKC. Ada ayat yang mau saya baca buat Bapak. Ada ayat renungan yang saya baca tadi di Firman. Kebetulan ada di handphone saya ini, ya. Saya mau baca dulu buat Bapak. Ini tunggu sebentar, ya. Oke. Yang tertulis di Yohanes 1 ayat 5, 6, dan 7. Yohanes 1 ayat 5, 6, sampai 7. Jadi ini firman yang saya bacakan buat Bapak Muhammad KC. Ya, Bapak, ya. Mudah-mudahan ada yang men-share video saya ini ke Pak MKC atau ke ibunya, ya, ke keluarganya, ya. Share ini video saya supaya sampai ke Pak MKC ataupun nanti ibunya yang bisa menyampaikan kepada MKC. Salam sehat saya, salam damai, ya. Doaku menyertaimu Pak MKC setiap saat. Doaku menyertaimu Ibu istrinya Bapak MKC dan anak-anaknya dan lawyernya, ya. Berjuanglah terus, ya. Saya mau bacakan ayat ini, Yohanes 1 ayat 5 sampai 6. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya, saya baca sekali lagi, ya. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Bapak terang di Bareskrim. Setelah Bapak masuk di Bareskrim, ketahuanlah siapa yang busuk di situ, ya. Kalau tadinya kan nggak ada yang tahu kalau Pak ND ini
seorang koruptor, ya, penerima suap, ya, atau pencucian uang, ya kan? Kalau kalau Pak KC nggak masuk, mungkin ini tersembunyi nih penyakit ini ya. Tapi Tuhan Yesus punya rencana yang indah. Itulah hebatnya Bapak kita ini ya. Tak seorang pun yang tahu, yang mengetahui rencana Bapak kita. Ya, rencana Tuhan Yesus sangat indah. Terbongkar sekarang. Ya, ada apa ini di Preskrip, ya kan? Nah, itulah ayat yang kelima ya. Saya baca sekali lagi. Yohanes 1 ayat 5, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yes, karena Bapak, tujuan mereka kan mau mematikan Bapak ya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa dikelilingin, bahwa Tuhan Yesus ada. Ada di belakang Bapak, ada di depan Bapak, ada di samping Bapak, kiri kanan Bapak. Ya, Bapak yang kuat. Bapak, Tuhan Yesus sudah memilih Pak Muhammad KC. Sekali lagi, Tuhan Yesus sudah memilihmu Pak MKC. Jarang yang seperti Bapak MKC. Jarang sekali. Berani menyuarakan kebenaran. Ya, tidak takut walaupun akibatnya seperti ini. Ya. Luar biasa Bapak MKC ini. Saya salut sama Bapak, ya. Yang keenam, ya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes, ya. Ya, Bapak jadi Muhammad KC yang diutus Allah ke dalam, ya. Yang ketujuh, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Nah, ini Pak, ini Bapak ini. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yang kedelapan yang terakhir saya baca, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi Bapak Muhammad KC sudah memberikan kesaksian bagaimana terang itu, ya, bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, ya, walaupun banyak yang tidak menerima, ya kan, seperti ini NP yang sama teman-temannya laskarnya agamanya mereka itu, ya. Nah, itulah ya. Jadi inilah ayat yang bisa saya bacakan kepada Bapak untuk renungan kepada Bapak ya. Doaku sekali lagi, doa saya kepada Bapak biar kepada Tuhan Yesus, Bapak di surga, biar Bapak tetap dilindungi Tuhan Yesus di dalam, ya. Diberikan jalan yang terbaik. Tuhan melindungimu Bapak MKC. Tuhan melindungi anak-anakmu Pak MKC. Tuhan juga melindungi, Tuhan Yesus melindungi Ibu, ya, dimanapun mereka, Ibu dan anak-anak berada. Jangan takut Ibu, jangan takut ancaman mereka yang membunuh Bapak, membunuh Ibu sama anak-anak. Jangan takut. Mereka cuma manusia biasa seperti kita. Tapi Tuhan Yesus yang maha adil, ya, maha melihat dari langit, ya, yang tidak bisa kita lihat, Tuhan Yesus melihat. Nah, itulah keajaiban Tuhan kita. Itu keajaiban Tuhan kita. Tuhan yang kita sembah. Jadi, harapan saya yang terakhir buat umat-umat Kristen di Indonesia, mau agama apapun ya, maksudnya mau gereja manapun, mau gereja Pantekosta ke, Katolik ke, HKBP ke, mari kita bersatu, ya, mari kita bersatu, karena kita adalah satu di dalam satu tubuh Kristus. Mari kita bersatu. Kalau bukan kita bersatu, siapa lagi? Udah kita minoritas, tidak bersatu lagi, ya kan? Ayo, mari bersatu, ya, membela kebenaran. Karena damai sejahtera ada di dalam diri kita. Di dalam setiap kita yang Tuhan berikan kepada kita semua, ya. Kasih, itulah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Kasih.
ya, mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, ya, mengasihi, bukan membunuh, bukan mencokoki kotoran manusia kepada orang yang tidak bersalah, ya. Jadi akhir kata, uh, biarlah kedepannya lagi kita makin maju, makin bersatu, bersatu dan bersatu lagi memperjuangkan, menyuarakan kebenaran, ya. Saya mau mengucapkan uh, salam sehat buat teman-teman di Indonesia, salam sehat buat uh, Kristuber Indonesia. Uh, Suarakan terus tentang kebenaran dan suarakan terus tentang beritanya MKC, ya, ikutin terus, ya, karena saya juga mengikuti terus setiap channel Kristen Kristuber Indonesia saya buka tentang MKC, ya, biar selesai, ya. Oke, saudara-saudaraku, uh, saya mau mengucapkan God bless all of us dimanapun kalian berada, ya. Oke, goodbye.